Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tirto Wahyu Widodo. Saya adalah salah satu staf dosen di Politeknik Negeri Jember, jurusan Produksi Pertanian, Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang sudah saya ampu, yakni yang pertama adalah produksi tanaman padi, dasar-dasar agronomi, dasar-dasar ilmu tanah, kesuburan tanah, dan matematika terapan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran mata kuliah produksi tanaman padi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi dengan bobot 4 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum, di mana mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini mendukung visi program studi teknologi produksi tanaman pangan yang inline dengan visi Politeknik Negeri Jember, yaitu menjadi politeknik unggul di Asia tahun 2035. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DEI, di mana Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu penjelasan mata kuliah terkait dengan capaian pembelajaran. Interaction merupakan bentuk proses interaksi dengan mahasiswa. Sedangkan untuk assessment, yaitu bentuk penilaian mahasiswa yang menyesuaikan dengan dasar-dasar penilaian. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DEA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana Delivery merupakan penjelasan mata kuliah yang terkait dengan capaian pembelajaran, kemudian Interaction, yakni proses interaksi dengan mahasiswa selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah assessment, di mana merupakan bentuk penilaian terhadap mahasiswa yang disesuaikan dengan bobot SKS. Nama mata kuliah produksi tanaman padi yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 4 dengan rincian 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Deskripsi singkat mata kuliah produksi tanaman padi, di mana mata kuliah ini membahas tentang karakteristik tanaman padi, sistem tanam padi, teknologi budidaya padi sawah, OPT penting tanaman padi, monitoring dan pengendalian OPT, peran mikroorganisme dan refugia, panen dan pasca panen, analisis usaha tani dan sistem pemasaran, pencetakan sawah baru, dan pengembangan inovasi teknologi budidaya padi. Berdasarkan deskripsi mata kuliah tersebut, maka capaian pembelajaran pada mata kuliah ini selaras dengan profil lulusan program studi teknologi produksi tanaman pangan, di mana profil lulusan prodi teknologi produksi tanaman pangan terdiri atas asisten manajer, supervisor di bidang pertanian, asisten peneliti bidang pertanian, penyuluh pertanian, POPT, supervisor, quality control, serta wirausahawan. Untuk mendukung capaian pembelajaran tersebut, maka pada pembelajaran mata kuliah ini disesuaikan dengan kompetensi sesuai dengan profil lulusan, di mana lulusan siap bekerja karena kurikulum yang disusun oleh Prodi TPP telah disesuaikan dengan desain SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Pada mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan, di mana 14 kali tatap muka dan 2 kali termasuk ke dalam UTS dan UAS.
Materi yang dikaji pada minggu pertama tentang karakteristik tanaman padi. Kemudian untuk minggu kedua dan tiga, sistem tanam dan budidaya padi. Minggu keempat, teknologi budidaya padi. Minggu kelima, budidaya padi sawah. Kemudian dilanjutkan hingga minggu ke-14 dan 15, yakni pengembangan inovasi teknologi budidaya padi. Selain kegiatan teori 2 SKS, mahasiswa juga akan melaksanakan kegiatan praktikum dengan bobot 2 SKS, di mana kegiatan praktikum yang dilaksanakan di Prodi TPP Politeknik Negeri Jember telah menerapkan metode praktikum berupa Project Based Learning, di mana dalam kegiatan Project Based Learning merupakan suatu bentuk integrasi dari beberapa mata kuliah. Pada Project Based Learning ini, mahasiswa melaksanakan budidaya padi sesuai dengan GAP, dimulai dari kegiatan on farm hingga off farm, sehingga mahasiswa dapat memahami dan melakukan budidaya padi sesuai dengan standar operasional dalam budidaya padi. Kemudian untuk kegiatan perkuliahan, maka metode dan media pembelajaran yang saya gunakan untuk metode pembelajaran, di mana saya menerapkan dua jenis metode pembelajaran, yakni Discovery Learning dan Problem Based Learning. Discovery Learning terdiri atas ceramah interaktif atau kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian studi kasus, dan dilakukan diskusi kelompok serta presentasi, dan diakhiri dengan kegiatan kuis. Kemudian untuk problem based learning, metode yang digunakan adalah praktikum, di mana mahasiswa akan melakukan project based learning yang terintegrasi dari beberapa mata kuliah, kemudian laporan serta responsi. Kedua metode ini akan mendukung sistem pembelajaran student-centered learning, di mana mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, sedangkan dosen akan menjadi fasilitator dalam menyempurnakan pengetahuan mahasiswa. Sedangkan media pembelajaran yang saya gunakan dalam kegiatan kuliah yakni secara tatap muka. Yang kedua adalah Learning Management System menggunakan e-learning jurusan produksi pertanian. Sedangkan aplikasi pendukung dalam kuliah adalah PowerPoint serta dilakukan diskusi daring dengan memanfaatkan WhatsApp group. Sedangkan untuk proses penilaian maka dibagi menjadi dua, terdapat teori dan praktikum. Penilaian ini didasarkan terhadap bobot SKS teori dan 2 SKS praktikum. Penilaian untuk teori terdiri atas tugas, UTS, UAS, kuis, dan sikap. Sedangkan untuk praktikum terdiri atas sikap, laporan, dan responsi. Kemudian untuk nilai akhir adalah gabungan dari nilai teori dan nilai praktikum dengan bobot masing-masing 50%. Baik, setelah ini marilah kita saksikan bersama kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait teknologi dan inovasi dalam budidaya padi. Beberapa teknologi dan inovasi dalam budidaya padi. Yang pertama ada pemanfaatan bahan pembenah tanah atau yang dikenal dengan soil ameliorant. Itu merupakan bahan organik ataupun anorganik yang tujuannya untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas dari tanah itu sendiri. Kenapa? Karena tanah itu berperan sebagai media tumbuh dari tanaman, sehingga ketika kualitas tanah itu semakin baik, maka harapannya pertumbuhan tanaman juga demikian, yang pada akhirnya akan berdampak pada produksi. Kemudian sifat tanah yang dapat diperbaiki oleh bahan pembenah tanah. Yang pertama ada pH. Kegiatan budidaya tanaman biasanya mengakibatkan pH itu
cenderung turun. Salah satunya adalah pemupukan, karena ada pupuk yang dapat bereaksi massal sehingga pH turun. Oleh karena itu, pH perlu ditingkatkan agar berada pada level syarat tumbuh dari tanaman. Setiap tanaman memiliki level yang beda dalam kebutuhan pH-nya. Jadi ketika pH rendah maka nutrisi mikro banyak terdapat di larutan tanah. Dan Fe serta Al yang terlarut di situ akan bersifat toksik terhadap tanaman. C organik tanah itu berperan dalam meningkatkan serapan atau jerapan dari unsur hara serta air. Kenapa dia bisa meningkatkan jerapan unsur hara? Nah, karena bahan organik termasuk koloid. Koloid organik itu bahan organik yang di sini adalah soil. Sehingga karena disebut sebagai koloid, maka C organik ini memiliki yang namanya negatif charge yang sangat banyak, sangat besar negatif charge-nya. Namun juga memiliki yang positif charge, sisi yang bisa mengikat nutrisi berupa kation maupun anion. Salah satu metode untuk inovasi budidaya padi adalah memperbaiki kualitas tanah melalui perbaikan meningkatkan bahan organik. Contoh nyata, ini adalah hasil penelitian. Bahan yang digunakan adalah gipsum, salah satu bahan anorganik berupa soil amelioran. Berdasarkan data ini, semakin tinggi level gipsum menunjukkan hasil yang lebih tinggi pada hasil padinya. Sehingga gipsum itu memiliki peranan yang cukup baik dalam memperbaiki kualitas tanah. Kenapa? Karena gipsum selain memiliki kandungan fosfat yang tinggi, dia juga memiliki kemampuan menyerap hara dan air yang nantinya dapat tersedia bagi tanaman. Teknologi inovasi yang kedua adalah pembibitan secara tray atau sistem dapur. Kenapa sistem ini menjadi begitu bermanfaat di bidang budidaya padi? Menghemat lahan. Kemudian praktis. Oke. Menghemat tenaga kerja. Pengendalian hama lebih mudah. Apalagi? Hasil yang lebih banyak. Kenapa? Karena ditanamnya secara vertikal. Jadi verticulture ya. Jadi budidaya tanaman vertikal namun khusus untuk pembibitan. Sehingga dengan metode ini lahan bisa digunakan semuanya untuk diolah. Biasanya petani akan memanfaatkan sebagian lahan untuk digunakan sebagai tempat menyemai. Dan metode ini sebenarnya lebih baik lagi kalau penanaman menggunakan alat mesin. Ya, menggunakan rice transplanter. Maka akan lebih efisien dan efektif. Efisien waktu, tenaga kerja. Sehingga nantinya inputnya itu akan lebih rendah. Teknologi yang selanjutnya ada PTT, pengelolaan tanaman terpadu. Konsep ini, jadi konsep PTT merupakan suatu konsep yang mampu untuk meningkatkan produksi serta pendapatan dan melibatkan semua lapisan yang terkait dengan budidaya. Karena ini terjadi secara partisipatif. Dan metode ini akan lebih baik dimanfaatkan ketika suatu wilayah memiliki misalkan budaya tertentu, sehingga harus spesifik di lokasi tertentu. Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara bijak serta mampu menjaga kelestarian lingkungan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pertama, prinsip PTT
Ya, pengelolaan tanaman terpadu yang pertama adalah konsep partisipatif. Dalam budidaya tanaman itu pasti melibatkan banyak sumber daya manusia, baik dari petani, buruh tani, kemudian mungkin dari dinas pertanian dan lain sebagainya, sehingga ketika ada misal ada varietas baru yang akan dibudidayakan di suatu lokasi atau ada teknologi baru yang akan diterapkan, ini harus partisipatif antara semua kalangan yang terkait dengan budidaya, tidak hanya petani saja, sehingga semuanya akan berperan dalam budidaya tanaman. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah sinergi. Jadi tadi sinergi baik antara budidaya yang di on farm sampai off farm. Oleh karena itu, teknologi yang diterapkan di masing-masing lokasi pasti berbeda. Yang pertama, yang kedua terkait dengan budaya masyarakat setempat. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana teknis pelaksanaannya. Suatu lokasi katakanlah budayanya hanya menerapkan sistem tanam konvensional yang tidak beraturan, katakanlah. Biasanya mereka akan enggan untuk menerapkan yang seperti misalkan jajar legowo ataupun metode SRI, melakukan penelitian terkait budidaya soilless. Perhatikan, ini adalah kondisi lahan saat ini. Jadi banyak yang teralih fungsikan jadi bangunan, sehingga tidak digunakan lagi untuk kegiatan budidaya tanaman pertanian. Indonesia merupakan negara agraris tersawah bertahunnya beralih fungsi menjadi tanah non pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar. Jadi kehilangan 200.000, punya sawah baru hanya 60.000, minus 140.000. Hadir, yakni budidaya soilless, merupakan sistem tanam pertanian masa depan. Dalam penerapan urban farming, budidaya soilless ini tanpa menggunakan tanah dengan pemanfaatan lahan secara maksimal yang dapat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri. Sehingga budidaya soilless ini adalah bak-bak yang digunakan untuk budidaya soilless. Dan ini masih sampai saat ini, dari ini proses penelitian yang sedang running saat ini. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Langkah pertama dapat mempersiapkan alat. Berikut adalah alat bahan serta nutrisi yang digunakan nantinya. Selanjutnya, pupuk yang akan Ini adalah beberapa nutrisi. media sekam, kerikil, pasir, dan kokopit. Dan yang terakhir merupakan tempat untuk menanam. Ini adalah kontainer untuk nanam. Yang dapat disiram dengan menggunakan air. Dalam masalah ini membutuhkan waktu selama Itu adalah video terkait dengan budidaya padi soilless yang kami lakukan. Ya, silakan Ilham. Pak, kan kalau untuk hara dibandingkan ada yang ini beneficial seperti silika. Nah itu apakah bisa memungkinkan untuk ditambahkan di APBD-nya? Baik. Unsur hara itu dibagi menjadi dua. Jadi ada unsur hara esensial dan beneficial. Unsur hara esensial ada dua, makro dan mikro. Dan unsur hara esensial dikatakan esensial karena perannya tidak bisa tergantikan. Jadi ketika kekurangan N tidak bisa digantikan P. Nah, berbeda dengan beneficial. Salah satunya adalah silika. Ya, oke. Untuk teknologi soilless ini apakah hasil dari produktivitasnya itu bisa menyaingi dari produksi padi sawah pada semestinya? Baik, sampai saat ini masih belum. Kenapa? Sampai di penelitian terakhir, ternyata fase vegetatif padi yang soilless itu masih sangat panjang. Generatifnya sangat pendek, sehingga pengisian biji atau fase hidupnya itu sangat pendek, maka tidak akan maksimal. Oleh karena itu, ketika dibandingkan dengan padi sawah yang ditanam di lahan tanah, maka budidaya soilless masih belum bisa mengimbangi. Oleh karena itu, ketika terjadi kegagalan, maka bukan karena benihnya, bisa jadi karena teknis pelaksanaannya. Apa yang menyebabkan kegagalan? Kekurangan air pada
bibit ya. Jadi ketika sudah berkecambah kemudian kekurangan air, maka bisa gagal. Apakah sudah butuh hara? Belum. Ya. Kenapa? Bergantung sama endosperm. Karena masih ada endosperm yang itu cadangan makanan, sehingga semuanya masih dari situ. Begitu ya, Ananda? Tadi kan budayanya di dalam video juga, tapi kalau nanti waktu segitu itu bisa kena air hujan, apakah kayaknya tidak? Ya, oke. Budidaya yang dilakukan di Soyas tadi, kami selakukan sepanjang musim. Kebetulan saat ini adalah musim kemarau, maka tidak terpengaruh hujan. Bagaimana ketika musim hujan? Maka akan terpengaruh air hujan. Sehingga dampak air hujan itu akan berpengaruh terhadap terutama isi. Oleh karena itu, ketika setelah hujan, maka kita harus menyesuaikan isi kembali. Asalkan isi masih berada di rentang yang kita inginkan, masih cukup aman. Dan sampai saat ini, tanaman padi Soyas masih cukup baik di isi 1000 sampai 1500. Bahkan dengan tambahan sekam, padi ini masih dapat tumbuh baik hingga isi 5000. Yang itu sudah pasti akan terjadi toksis pada tanaman korti. Sampai saat ini cukup baik, namun yang perlu diperhatikan, kalau seperti itu ya sudah pakai 5000 saja. Tidak, kenapa? Akan boros terhadap hara. Nah, oleh karena itu kita buat di rentang antara 1000 hingga 1500 ppm. Ya, di sini. Itu kan kalau hasil penelitian ini mencapai tahap akhir, apa untuk mengajak para petani itu menggunakan metode ini? Oke, metode Soyas ya itu metode yang bisa diterapkan pada kondisi masyarakat yang tidak punya lahan. Kalau punya lahan maka metode ini cukup mahal, sehingga metode ini akan baik untuk urban farming, jadi pertanian perkotaan. Harapan saya nantinya adalah selain hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan budidaya padi menggunakan kontainer, misalkan botol bekas yang itu sudah kita berikan paket medianya, sehingga seorang petani atau calon petani yang berada di daerah perkotaan bisa menanam itu di mana saja. Tidak seperti sistem NFT yang itu tersistem dan harus ada aerator. Jadi dengan model seperti ini bisa ditanam di mana saja dan tidak di satu lokasi. Dan selain itu harapan saya juga media ini dengan metode yang dilakukan ke padi juga bisa nantinya diterapkan ke horti, sehingga menanamnya nanti tidak perlu aerator dengan media yang kami lakukan di penelitian ini. Jadi kami sampaikan di awal, metode ini adalah terobosan untuk masa depan. Yang ketika masa depan itu sudah lahan pertanian memang benar-benar sangat berkurang, sedangkan populasi manusia selalu meningkat. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan pangan, khususnya pangan keluarga, jadi teknik ini nantinya bisa diterapkan secara urban farming dan untuk sistem pertanian subsisten. Jadi beberapa kelompok orang tergabung satu membudidayakan itu, kemudian hasilnya bisa dikonsumsi sendiri, tidak untuk dikomersialkan. Tujuan akhirnya ke sana. Dan ini adalah teknologi yang bisa diterapkan di urban farming terutama untuk masa depan. Media tanam, arang sekamnya itu dibentuk bukan dijadikan satu. Oke, awal penelitian itu sekam dicampur. Ternyata itu cukup menyulitkan ketika kami mengamati akar. Dicampur dengan air. Iya. Kemudian sulit untuk mengamati akar. Dan kemudian ada dugaan bahwa sekam itu mampu mengikat hara, sehingga akar yang menempel di sekam bisa menyerap hara dari situ. Itu dugaan pertama. Akhirnya ketika kami menduga bahwa ada peran oksigen yang berasal dari sekam
coba kami sekam itu dibungkus sehingga akar tidak tidak menempel dengan sekam. Ternyata pertumbuhannya ini tidak ada masalah ternyata. Artinya ini tidak ada permasalahan walaupun air tidak diganti. Ya, karena akar memang membutuhkan air dan hara ketika berinteraksi dengan media. Ada lagi? Serangan OPT-nya lebih banyak di sini atau dia langsung? Oke. Terkait dengan OPT, sampai saat ini yang paling banyak OPT yang menyerang itu adalah walang sangit. Ya, jadi walang sangit. Kalau untuk jumlah serangannya atau populasinya hampir sama dengan budidaya padi di sawah. Baik, sekian kuliah sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang lebih menarik. Saya Green. Wassalamualaikum warahmatullahi